Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait individual model of career choice atau model dalam pemilihan karir. Di sini kami menggunakan landasan teori Holland yang dikembangkan dan diusulkan pertama kali oleh John Lewis Holland pada tahun 1959. Teori ini menjelaskan bahwa preferensi individu dalam memilih pekerjaan merupakan hasil dari interaksi faktor bawaan atau genetik dan faktor lingkungan, yang mana interaksi tersebut adalah kepribadian. Jadi, menurut Holland ini, keputusan individu dalam memilih pekerjaan adalah ekspresi dari kepribadiannya. Dengan kata lain, kepribadian merupakan faktor utama yang mempengaruhi individu dalam memilih pekerjaan atau kejuruan. Menurut teori ini, individu lebih suka bekerja di sekitar orang yang kepribadiannya mirip dengan mereka. Holland berasumsi bahwa manusia dapat diklasifikasikan menjadi 6 berdasarkan tipe kepribadiannya. Di antaranya realistik, investigatif, artistik, social, enterprising, dan konvensional. Yang pertama, realistik. Tipe individu dengan kepribadian realistik cenderung memilih pekerjaan yang berorientasi pada penerapan, objektif, dan berhubungan dengan keterampilan fisik dan mesin. Seringkali mereka suka bekerja di luar ruangan. Contoh pekerjaannya seperti mekanik, pilot, teknolog komputer, supir, ahli listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, investigatif. Tipe individu investigatif cenderung menyukai metode berpikir analitik dan rasional untuk menyelesaikan permasalahan sehingga mereka lebih cenderung kepada pekerjaan akademik dan ilmiah, seperti tugas teoretik membaca dan aljabar. Contoh pekerjaannya seperti peneliti, pekerjaan medis dan kesehatan, teknisi laboratorium, ahli kimia, dan lain-lain. Yang ketiga, artistik. Tipe individu artistik lebih menyukai sesuatu yang subjektif dan mereka menyelesaikan masalah menggunakan fantasi, ekspresi diri, dan kreativitas. Contoh pekerjaannya seperti artis, ilustrator, fotografer, penulis, penyanyi, penari, pelukis, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada sosial. Tipe individu ini cenderung menggunakan keterampilannya dalam berhubungan dengan manusia atau berinteraksi dengan orang lain. Mereka peduli dengan kesejahteraan diri dan kesejahteraan orang lain. Contoh pekerjaannya seperti guru, perawat, psikolog, polisi, perawat, pekerja sosial, terapis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, enterprising. Tipe kepribadian enterprising menyukai dan terampil dalam berkomunikasi, memimpin, dan mempengaruhi orang lain. Juga terkadang bekerja dalam suatu bisnis. Contoh pekerjaannya seperti agen perjalanan, pemilik bisnis, pengacara, tenaga penjual atau sales, eksekutif atau manajer, politikus, dan lain sebagainya. Yang terakhir, konvensional. Kepribadian konvensional menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan ketelitian, keakurasian, keteraturan, pengorganisasian, prosedur, perencanaan, angka, data, dan lain-lain. Dan contoh pekerjaannya adalah seperti sekretaris, pegawai kantor, pegawai pengiriman, pustakawan, petugas bank, kasir, statistikawan, dan lain sebagainya. Setiap individu mungkin untuk memiliki lebih dari satu tipe kepribadian. Kadang dapat memiliki tipe kepribadian yang terdiri dari 3 kode seperti SIA, yaitu memiliki kepribadian sosial, enterprising, dan artistik, atau IAC, investigatif, artistik, dan konvensional. Selanjutnya, ada 4 asumsi yang dapat menunjukkan hubungan dari tipe kepribadian dengan tipe lingkungan kerjanya. Yang pertama ada congruence atau kesesuaian. Kesesuaian ini merupakan
kesesuaian antara tipe kepribadian dengan lingkungan yang berbeda. Contohnya, dari tipe kepribadian sosial cenderung akan memilih lingkungan yang memberi peluang kepada interaksi atau hubungan sosial. Yang kedua, ada konsistensi atau ketepatan. Nah, konsistensi ini merupakan tingkat hubungan yang berkaitan antara tipe kepribadian atau tipe lingkungan. Keterhubungan tersebut dapat diasumsikan mempengaruhi prioritas atau keutamaan untuk setiap individu dalam membuat pilihan karir atau kerja. Selanjutnya ada differentiation atau perbedaan. Nah, perbedaan ini membantu individu mengubah pemikiran tentang tingkah laku karir. Selanjutnya ada identity. Identitas mengacu pada individu yang memiliki gambaran jelas dan kestabilan pada tujuan, minat, dan bakat yang dimilikinya. Identitas ini juga berkaitan dengan perbedaan atau differentiation dan konsistensi tadi dalam menentukan kekuatan kepribadian dan lingkungannya. Dari teori Holland ini terdapat beberapa inventory atau alat ukur. Yang pertama itu SDS atau Self-Directed Search. Nah, ini merupakan panduan untuk perencanaan pendidikan dan karir. Pertama kali dikembangkan pada tahun 1971. SDS ditemukan meningkatkan pilihan pekerjaan yang sedang dipertimbangkan, kemudian mengembangkan pengetahuan tentang klasifikasi pekerjaan, serta mengurangi kekhawatiran konseli tentang perencanaan karirnya. Kemudian yang kedua ada The Vocational Preference Inventory atau VPI. Nah, VPI ini tes minat jabatan yang menghendaki subjek tes untuk menyebutkan minatnya atau ketidakminatnya dalam 160 judul pekerjaan. Nah, penggunaan VPI ini yang utama adalah untuk siswa SMA dan mahasiswa dalam penyaringan, penempatan, ataupun bimbingan. Informasi dari VPI ini harus ditafsirkan bersama-sama dengan informasi lain seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan status pekerjaan sekarang. Kemudian yang ketiga ada My Vocational Situation atau MVS dan Vocational Interest atau VI. Nah, MVS dan VI ini terdiri dari 18 item dengan skala benar salah yang mendayagunakan kepemilikan responden mengenai gambaran yang jelas dan stabil pada tujuan, minat, dan bakat. Untuk VI ini telah digunakan sebagai instrumen penyaringan di perguruan tinggi atau di universitas sebagai tes pre-treatment dan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi efektivitas dari treatment tersebut. Kemudian ada Position Classification Inventory. Ini merupakan inventory yang berisi 84 item dan 16 skala untuk mengklasifikasikan lingkungan kerja dengan menggunakan sistem Holland. Nah, The Career Attitudes and Strategies Inventory ini dikembangkan untuk melengkapi teori The Person Environment dengan memberikan penilaian langsung dari beberapa aspek lain dari status karir. The Career Attitudes and Strategies Inventory ini merupakan pengukuran terbaru dari teori Holland yang terdiri dari 130 item, 4 skala dan 9 subskala yang terdiri dari kepuasan kerja, keterlibatan kerja, pengembangan keterampilan, gaya dominan, kekhawatiran karir, pelanggaran interpersonal, komitmen keluarga, gaya dalam pengambilan risiko, serta hambatan geografis. Selanjutnya ada Strong Interest Inventory. Ini merupakan penilaian yang mengkategorikan minat individu dalam waktu luang dan pengaturan pekerjaan. Kemudian ada Career Assessment Inventory. Ini mengambil minat kerja individu dan membandingkan individu dengan individu lain. Instrumen ini membantu orang berada dalam ikatan perguruan tinggi yang terikat dan non-perguruan tinggi untuk mencari pekerjaan yang diarahkan pada minat mereka. Terdapat dua versi, ada the enhanced version dan the vocational version. Oke, yang selanjutnya adalah Individual Model of Career Stage and Development. Nah, salah satu teori yang membahas tentang hal ini adalah teori super. Teori super merupakan teori tentang perkembangan karir
dengan menerapkan self-concept atau konsep diri. Seperti yang kita tahu, konsep diri bisa terbentuk melalui sosial, pengalaman, pembelajaran interaktif, maupun dari kesadaran diri. Konsep diri akan mempengaruhi bagaimana individu dalam memilih jabatan dan kompetensi mana yang cocok. Menurut Super, ada dua faktor yang membentuk proses perkembangan karir individu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa seperti minat, values, karakter, dan lain-lain. Kemudian faktor eksternal bisa seperti sosioekonomi, keluarga, ras, dan lain-lain. Dalam teori Super juga dijelaskan tentang kematangan karir, yaitu kesiapan individu untuk membuat pilihan dan keputusan karir yang tepat. Walaupun Super telah membuat klasifikasi tentang tahapan karir berdasarkan usia kronologis, tetapi hal ini lebih terikat dengan tingkat intelijensi atau dari bagaimana individu bisa mengerjakan tugas-tugas sesuai pada tahapannya, yang mana merupakan indikasi individu ini memiliki vocational maturity. Karena Super memandang perkembangan karir dibagi dalam beberapa tahapan kehidupan, maka pengembangan karir merupakan proses sepanjang hidup, di mana di dalamnya terdapat dimensi waktu yang berhubungan dengan perkembangan usia, dan dimensi ruang yang berhubungan dengan kondisi sosial dan tugas yang harus dijalankan. Hal ini tergambar dalam Life Career Rainbow. Intinya, teori Super ini menjelaskan tentang pengembangan karir yang menerapkan self-concept yang bisa berubah setiap waktu, sehingga perkembangan karir merupakan proses sepanjang hidup yang dibagi dalam beberapa tahapan kehidupan. Selain itu, dalam teori ini juga dijelaskan tentang kematangan vokasional dan kematangan karir yang akan mempengaruhi perkembangan karir individu. Nah, ini merupakan gambar dari Life Career Rainbow yang dicetuskan oleh Super, di mana di dalamnya ada life stage, life roles, dan lifestyle factor yang mempengaruhi perkembangan karir individu. Life stage menurut Super sendiri dibagi menjadi 5, antara lain yang pertama ada growth, dimulai sejak lahir hingga berusia 14 tahun. Pada tahap ini memiliki karakteristik individu yang mengembangkan self-concept dengan mengidentifikasi dari peran figur keluarganya. Kemudian juga mulai mempelajari perilaku yang berhubungan dengan tolong-menolong, interaksi sosial, goal setting, self-direction, dan persistence. Kemudian tahap kedua adalah exploration, dimulai sejak usia 15 sampai 24 tahun, di mana tahap ini merupakan tahap dalam mengenali diri, uji coba peran, eksplorasi pekerjaan untuk mencari yang paling sesuai dengan dirinya dan lingkungannya. Pada tahap ini, individu juga mulai mencari alternatif jabatan, tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Kemudian yang ketiga ada tahap establishment, yang dimulai sejak usia 25 sampai 44 tahun. Pada tahap ini merupakan tahap di mana individu telah memantapkan dirinya untuk mendalami bidang pekerjaan yang sesuai dengannya. Dianggap sebagai tahun paling produktif dan kreatif dari tahapan lainnya. Kemudian yang keempat ada tahap maintenance, dimulai sejak usia 45 sampai 64 tahun. Pada tahap ini, individu telah mendapat tempat di dunia kerja dan mereka fokus untuk mempertahankan tempat ini. Biasanya mereka mulai khawatir dengan para pekerja muda. Kemudian yang terakhir ada tahap decline, terjadi pada usia 65 tahun atau di tahun pensiun. Pada tahap ini terjadi penurunan kekuatan fisik ataupun mental. Aktivitas kerja juga mulai berubah ataupun mulai berhenti, dan individu akan melibatkan diri pada peran yang lain di kehidupannya. Nah, itu tadi merupakan kelima life stage dalam pengembangan karir. Kemudian selanjutnya juga ada life roles yang dimulai dari child hingga homemaker atau parent. Kemudian juga dijelaskan tentang lifestyle factors yang terdiri dari 3, yaitu personal determinant seperti psikologis dan biologis. Kemudian ada situation determinant seperti historical dan sosioekonomi, dan yang terakhir ada environmental determinant seperti pasar kerja dan praktik ketenagakerjaan. Nah, semua life rainbow ini akan mempengaruhi bagaimana pengembangan karir seseorang. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai karir maturity. Nah, menurut Super, kematangan karir itu merupakan kesuksesan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang khas pada setiap tahap perkembangan karir. Nah, Super mengatakan bahwa individu itu dapat dikatakan matang atau siap untuk dalam mengambil keputusan karir itu jika pengetahuan yang ia miliki atau ia dapatkan itu didukung oleh informasi yang kuat
mengenai pekerjaan tersebut berdasarkan dengan eksplorasi yang ia lakukan. Kemudian terdapat aspek-aspek dari kematangan karir menurut Super, yaitu yang pertama adalah karir planning. Nah, karir planning ini mengacu pada seberapa besar individu tersebut terlibat dalam proses pencarian informasi mengenai karir. Nah, dalam aspek ini tuh individu menyadari pengetahuan dan persiapan karir yang mereka miliki, mengetahui dengan benar pertimbangan mengenai kemungkinan pilihan karir, dan memiliki perencanaan karir di masa depan. Nah, aspek ini tuh berkaitan dengan bagaimana sikap individu itu dalam merencanakan masa depannya, seperti kepercayaan diri, kemampuan belajar dari pengalaman sebelumnya, mengetahui dengan jelas bahwa ia harus membuat pilihan pendidikan dan pekerjaan, dan bagaimana persiapan dirinya saat membuat pilihan karir tersebut. Kemudian yang kedua ada career exploration. Nah, career exploration ini kemampuan individu dalam memperoleh informasi karir dari berbagai sumber seperti orang tua, saudara kandung, teman, guru, konselor, dan sebagainya. Aspek ini itu mengacu pada seberapa banyak informasi karir yang didapat individu dari berbagai sumber tersebut. Nah, aspek itu juga diukur dari bagaimana individu mengolah informasi yang ia peroleh, seperti berusaha untuk menggunakan peluang potensial dan sumber informasi di lingkungan mereka, hingga informasi tersebut itu memiliki manfaat bagi dirinya. Kemudian yang ketiga ada decision making. Nah, decision making ini kemampuan individu dalam mengolah pengetahuan dan pemikirannya saat menyusun rencana karir. Aspek ini tuh didasarkan pada tuntutan individu dalam membuat keputusan karir, dengan asumsi bahwa jika individu mempelajari cara orang lain membuat keputusan karir, diharapkan mereka dapat mengambil keputusan karir yang tepat untuk dirinya sendiri. Dalam aspek pengambilan keputusan ini, seseorang dikatakan matang dalam berkarir itu apabila mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pilihan jurusan dan karir yang akan diambil di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian yang keempat ada world of work information. Nah, ini tuh informasi mengenai dunia kerja. Terdapat dua komponen dalam aspek ini, yaitu yang pertama, individu itu mengetahui minat dan keterampilan yang ia miliki, serta cara seseorang dalam mempelajari berbagai elemen pada suatu pekerjaan, termasuk alasan orang berganti pekerjaan. Kemudian komponen keduanya adalah mengetahui uraian tugas dalam suatu jabatan dan juga perilaku dalam bekerja. Terus yang kelima ada knowledge of preferred occupational group. Nah, di sini tuh pengetahuan mengenai kelompok pekerjaan yang lebih diminati. Individu melakukan pencarian informasi mengenai perlengkapan yang dibutuhkan dari pekerjaan yang ia inginkan, persyaratan baik fisik maupun kompetensi, tugas, faktor, dan alasan yang dapat mempengaruhi pekerjaan yang ia pilih, serta kemungkinan risiko dari pekerjaan yang dipilihnya. Nah, dalam aspek ini tuh individu memahami dengan jelas apa saja sih tugas dan persyaratan dari pekerjaan yang mereka inginkan, faktor dan alasan yang mempengaruhi mereka dalam memilih pekerjaan yang mereka inginkan, serta memahami apa saja kemungkinan risiko yang dapat terjadi dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang keenam ada realization. Nah, di sini tuh merupakan realisasi keputusan karir. Itu di dalamnya terdapat perbandingan antara kemampuan individu dan pilihan karir pekerjaan secara realistis dalam mengambil keputusan karir. Nah, di aspek ini tuh memiliki pemahaman yang baik tentang tentang kelebihan dan kekurangan terkait pekerjaan yang individu inginkan, mampu melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat karir yang diinginkan, mampu memanfaatkan pengambilan keputusan karir yang realistis. Nah, realistis di sini tuh maksudnya adalah komitmen individu untuk memilih karirnya. Nah, itu tuh dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang objektif sesuai dengan karakteristik dan kemampuan dirinya, peluang, dan juga tuntutan lingkungan.